Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah di Masjid Al-Irsyad dan pemirsa Radio Sam FM ya, Suara Muslim. Mudah-mudahan ini menjadi saat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Bersyukur saya mungkin yang pertama kali buat saya pada hari ini berada di masjid yang mulia ini dan berada di depan bapak-bapak sekalian, saudara-saudara dan saudari. Sungguh ini adalah sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan buat saya bisa berada di tengah jamaah semua. Khususnya berkaitan dengan kondisi terkini Islam dan umat Islam, baik di Indonesia, khususnya di Jakarta, yang sedang diuji oleh Allah punya pemimpin yang noni. Begitu juga kondisi dunia Islam yang dalam 2 bulan terakhir ini saya bolak-balik ke Istanbul dan ke Qatar, 2 negara yang sangat getol mendukung perjuangan umat Islam di Gaza. Sementara di sisi lain Ba'dul Arubah, sebagian orang atau pemimpin Arab malah berpihak kepada As-Sahyuni, kepada Zionis untuk melucuti senjata orang-orang di Gaza. Ada yang menarik di Istanbul itu, setelah 20 tahun saya mendapat sesuatu yang berbeda bersama kawan-kawan ketika menghadiri konferensi Al-Ittihad Al-Alami li Ulama'il Muslimin, persatuan ulama di dunia Islam. Baik rakyatnya maupun tokoh agamanya, termasuk orang pemerintahan di Turki, menyambut kami begini. Ahlan wa sahlan fi baladikum ats-tsani wa ahlan wa sahlan fi asimatil muslimin al-alami. Selamat datang di negara Anda yang kedua dan selamat datang di ibu kota umat Islam dunia. Sementara di sisi lain saya mendapatkan 2 kepedihan ketika berada di Qatar. Kemarin pas saya berada di Qatar, Sana'a jatuh ke tangan Al-Houtsiyin Ar-Rafidhi. Secara positif saya menilai begini, karena ahlu sunnah muslim di sana tidak ingin terjebak dengan permainan politik dunia kufar yang memusuhi Islam, sehingga Sana'a tidak bersimbah darah seperti Mesir. Jadi kita jangan terlalu cepat juga bersuudzon bahwa proses kudeta yang tidak menimbulkan pertumpahan darah ini memang adalah sebuah langkah khusus yang dilakukan oleh para petinggi di Sana'a agar mereka tidak terjebak seperti yang terjadi di Mesir. Ketika Mesir juga dikuasai saat itu, kami juga sedang berada di Doha, persisnya di konferensi Tadabbur Quran Internasional yang pertama, saya sebagai utusan Indonesia. Walaupun belum sampai pada kapasitas ulama, karena saya dinilai anak kecil oleh Dr. Yusuf Kordowi ketika minggu lalu berjumpa di rumah beliau. Kam umruk? Qultu li syekh yani 47. Umur saya 47 tahun, sementara syekh umurnya sudah 90 tahun. Dia bilang, "Shagir."
Tapi beliau bersyukur ketika Al-Ittihad Al-Alami li Ulama'il Muslimin baru berpikir bagaimana menggalang kekuatan ulama dan intelektual muda di dunia Islam. Alhamdulillah kita mendapatkan penghormatan karena Indonesia sudah memulainya hampir 2 tahun yang lalu. Hari ini kedatangan saya ke Surabaya salah satunya adalah berkumpul dengan teman-teman yang sefikrah, yang produktif dan progresif di dalam bingkai akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk meresmikan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia cabang Jawa Timur, yang kita tergolong dari beberapa elemen, dari NU, dari Muhammadiyah, dari teman-teman Al-Irsyad, teman-teman yang memang produktif untuk membackup Majelis Ulama Indonesia. Semoga Ahlussunnah Islam di Indonesia selalu dalam rahmatan lil alamin dan tidak terprovokasi dan tidak terinfiltrasi oleh kekuatan-kekuatan yang sekarang kelihatannya mulai bangkit. Saya mendapatkan SMS dalam waktu dekat Majelis Ulama Indonesia akan mengadakan rapat untuk membicarakan gerakan komunisme, gerakan KGB di Indonesia yang sekarang mulai muncul. Apa yang terjadi di Sunan Ampel sebetulnya menurut seorang jenderal polisi yang SMS ke saya, peristiwa itu hanya terjadi dulu di zaman PKI 50 tahun yang lalu, ketika berani terang-terangan seperti sekarang. Jadi ini bukan sekedar sebuah wacana, tetapi ini adalah sebuah fenomena yang kelihatannya liberalisme dan sekularisme ini begitu kencang masuk ke dunia kampus. Anak saya yang juga di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia kemarin curhat ke saya ketika akan mengangkat ketua angkatan saja banyak mahasiswa-mahasiswa yang cara berpikirnya sudah liberal. Enggak penting lah Islam atau bukan Islam, yang penting dia adil, dia bagus, Cina juga boleh gitu. Fenomena-fenomena seperti ini yang kita lihat sekarang ini betul-betul bisa merontokkan sendi-sendi loyalitas dan komitmen kita kepada Islam. Tadi saya bermaksud untuk beristirahat, tapi pertemuan Koalisi Merah Putih di TV One secara live barusan saya lihat mulai mengkerucut. Jadi untung mereka kalah, sehingga kemudian bertobat dan kemudian menyatu. Jadi kalau saya memperhatikan dari bahasa tubuh mereka semua, ini seperti koalisi pertobatan. Berkumpul semua ketua-ketua partai itu untuk kemudian merapatkan barisan. Kalau jamaah pernah dengar ada pertemuan Cikini yang berusaha untuk mempertemukan di antara partai-partai Islam, saya berada di balik pekerjaan itu. Tujuan saya cuma ingin agar para pemimpin partai Islam ini mendengar aspirasi konstituennya yang berjumlah 63 juta orang itu menginginkan agar Anda bersatu. Dan pertemuan itu sampai ke Majelis Ulama Indonesia. Tidak pernah saya melihat ormas Islam bersatu padu. Seandainya partai Islam itu mau bersatu, maka semua ormas sudah siap untuk mendukungnya. Qadarullah, syahwat politik, syahwat ingin berkuasa, keengganan untuk bersatu itu ternyata masih begitu kuat. Nah, alhamdulillah situasi sekarang ini kelihatannya mulai mengkerucut. Jadi barangkali jamaah rahimakumullah, jangan terlalu fokus ke politik. Saya mencoba mengangkat dulu fenomenanya, bahwa sekarang misalnya fenomena boleh nikah beda agama. Ini juga menyedihkan, yang boleh sebetulnya nikah beda kelamin satu agama. Kalau mereka menginginkan atas nama agama, ya, itu boleh nikah sejenis dan beda agama. Jadi sudah dibalik sekarang. Dan itu ada ustazahnya, profesorahnya. Ketika nomor 1 menang, saya beritahu, ketika nomor 1 menang, saya tidak punya partai dan saya tidak berpihak ke partai manapun. Saya cuma ingin bekerja dan bekerja sama untuk Islam, dan saya cuma ingin mati untuk Islam, dan doakan mudah-mudahan bisa istiqomah sampai mati hanya untuk
Islam walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal zalimun. Saya nggak punya urusan, saya siap berurusan dengan siapa saja selama saya mengusung Islam. Jamaah rahimakumullah, Megawati Institute di bawah pimpinan Profesor Musdah Mulia sudah langsung menerbitkan 5 buku yang isinya semua tentang feminisme dan termasuk boleh nikah beda agama. Artinya bahwa suasana saat ini liberalisme dan sekularisme begitu kencang, dan saya pikir ini sah-sah saja. Sah-sah saja ketika mereka dengan euforianya melakukan itu semua. Dan adalah juga sah ketika saya sebagai seorang muslim kemudian membicarakan ini untuk mengokohkan barisan umat Islam di Indonesia semampu yang bisa saya lakukan. Bahkan mereka menggunakan ayat-ayat, tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan menikah itu harus dengan beda kelamin. Yang ada cuma istilah azwaj, artinya berpasangan walaupun dengan satu jenis kelamin. Mungkin dia tidak pernah belajar dari anjing atau monyet yang tidak pernah nikah sejenis. Bahkan babi pun tidak pernah mau nikah sejenis kecuali orang-orang yang memang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah sesat memang lebih sesat daripada hewan. Nah, fenomena ini saya angkat dari berbagai sisi, karena fenomena lain juga banyak orang-orang tua yang sudah kehilangan loyalitas agamanya. Anak-anaknya disekolahkan di sekolah non-muslim hanya gara-gara matematikanya bagus, hanya gara-gara bahasa Inggrisnya bagus, hanya gara-gara pendidikan umumnya bagus. Wallahi, demi Allah saya bersumpah, sebagus-bagus sekolah umum, mudah-mudahan sekolah Al-Irsyad jauh lebih bagus, karena mengajak anak-anaknya untuk kembali kepada Allah, untuk kembali mengimani yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan ini yang akan mereka bawa dari hidup sampai mati, dari mati sampai dibangkitkan, dan dibangkitkan insya Allah sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ayat yang dibaca oleh anak kita tadi sangat menyentuh. La tattakhidhu bitanatan min dunikum, jangan kau ambil orang kepercayaanmu dari orang-orang yang di luar agamamu. Saya penduduk Jakarta, tapi saya Bakhtiar Nasir secara akidah bari min Ahok tentunya. Untuk membangun loyalitas dan komitmen terhadap Islam perlu yang namanya ilmu al-wala wal bara. Kepada siapa kita loyal dan kepada siapa kita berlepas diri. Bagi saya, persoalan kepemimpinan adalah persoalan akidah. Ini adalah pendapat saya. Kalau kemudian Anda sebagai seorang muslim tidak menjadikan faktor kepemimpinan adalah faktor akidah, it's yours. Kita berbeda pendapat tapi tetap bersaudara. Namun yang menjadi masalah di tubuh umat Islam, kenapa kehilangan loyalitasnya? Karena memang fikrah al-wala wal bara belum terbentuk di dalam dirinya. Jamaah rahimakumullah, saya mungkin tidak banyak berbicara tentang ayat dan sunnah. Saya mungkin akan banyak mengeksplor tentang konteks kekinian. Sedikit kita merujuk kepada peristiwa-peristiwa Nabi SAW. Bagaimana kita membangun loyalitas dan komitmen terhadap Islam. Adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, turjumanul Quran, pemuda pemberani yang menunjukkan loyalitasnya kepada Islam begitu tegas. Sudah dinasihati agar jangan terlalu frontal membawakan Islam. Lalu dia masuk pasar dan meneriakkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dipukuli dan dipukuli Abdullah bin Mas'ud sampai lebam wajahnya, kemudian dipukuli lagi sampai pingsan. Lalu kemudian dibawa oleh teman-temannya dan dia nasihati, jangan teriakan Islam di pasar. Dia bangun lalu ke pasar lagi, belum ada yang meneriakkan La ilaha illallah, dia teriak lagi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dipukul lagi dan pingsan lagi. Seperti para mujahid, kalau Anda tahu apa yang ada di dalam tubuh orang-orang yang merindukan mati bersama Islam,
Mereka merindukan untuk ditusuk sekali lagi dan mati lagi, dibangkitkan lagi, ditusuk lagi, mati lagi, ditusuk lagi, mati lagi, dibangkitkan lagi. Mereka menginginkan agar asyhadah berulang-ulang. Itu para sahabat. Di mana Islam kita sekarang? Alhamdulillah, Gaza cuma $3,5 juta pengeluarannya untuk militer 1 bulan di Gaza. Coba lihat dunia Islam, berapa dana yang dikeluarkan untuk militer, tapi bisa bikin senjata apa? Beranikah mengarahkan senjatanya ke Israel? Mana loyalitasnya? Ba'dul urubah, bahkan sebagian pemimpin-pemimpin Arab meminta bersama Israel dan Amerika untuk melucuti senjata orang di Gaza, padahal ayat Al-Quran jelas sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. I'dad, persiapkan kekuatan untuk agamamu. Rasul menggambarkan bahwa tidak tidur semalam untuk berjaga-jaga, ribat di dalam Islam. Ibadahnya lebih bagus daripada beribadah 40 tahun lamanya. Orang yang tidak tidur malam karena berjaga-jaga demi menjaga umat Islam agar tidak diperangi, dia matanya tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Kok bisa sebagian umat Islam menuntut agar senjata di Gaza dilucuti? Padahal dalam keadaan aman, dalam keadaan merdeka, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Dalam keadaan merdeka, dalam keadaan aman, i'dad, ribat, apel, latihan. Kalau perlu pasukan berkuda, siapkan selalu show of force di perbatasan negara musuh. Min quwwatin, segala kekuatan kamu kerahkan, turhibuna bihi, untuk menggetarkan musuhmu. Walaupun dituduh sebagai teroris, getarkan musuhmu. Aduwallahi wa aduwakum. Tapi sekarang pemimpin-pemimpin Islam, orang-orang kaya Islam, sekarang tidak punya keberpihakan kepada agamanya. Syekh Al-Qaradawi dalam pidatonya di Istanbul 1 bulan yang lalu berkata, nahnu ulama al-muslimin na'ishu miskinan wasat ummat al-islam al-aghniya. Kita ulama-ulama Islam ini hidup miskin di tengah umat Islam yang kaya raya, yang tidak mau memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang terjadi dengan ini semua? La haula wa la quwata illa billah. Badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal. Qitan minal lailil muzlim. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsir rajul mu'minan wa yusbihu kafiran. Jamarahimakumullah. Mari tingkatkan amal soleh kita dengan Islam. Mari kita perkuat lagi loyalitas kita kepada Islam dengan amal soleh yang baik. Jangan seperti orang yang sekarang di akhir zaman ini, paginya beriman, sorenya kafir lagi. Jangan seperti orang yang sekarang hidup bergelimang dengan dunia, bersama harta dan tahtanya, malamnya beriman, paginya kafir lagi. Kepada anak muda saya ingin ingatkan, hati-hati di akhir zaman seperti ini. Sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW, akan ada banyak anak muda yang melepaskan agamanya semudah anak panah lepas dari busurnya. Na'udzubillah min dzalik. Orang tua, didik agamamu dengan Islam. Rasulullah SAW tidak langsung menyekolahkan anak-anaknya dan menyekolahkan anak-anak sahabat ke Persia dan ke Romawi. Walau Persia saat itu seperti Amerika, Romawi seperti Eropa. Tidak. Anak-anak muslim harus membaca dulu kitab peradabannya Al-Quranul Karim. Selesaikan dulu Al-Quran. Nggak penting Persia, nggak penting Romawi. Bukan dari situ mulainya membangun sebuah peradaban Islam. Jadi saya berharap apa yang dilakukan oleh para pendiri Al-Irsyad, orang-orang yang sudah membangun Islam, dengan semua yang dibangun saat ini, mari kita jaga. Begitu Rasulullah membangun peradaban dari awal. Anda sebagai seorang ayah,
Anda yang dititipkan oleh Allah. Jangan serahkan otak anak Anda kepada sekolahan sekuler begitu saja. Silakan sekolahkan di mana saja, tetapi didik agama anakmu dengan Islam dari rumahnya. La haula wala quwata illa billah. Jamarahimakumullah. Dan pendengar radio Mitra Muslim yang berbahagia, bagaimana membangun loyalitas Islam kita dari awal? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ingin bacakan di surah Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fahuwa ala nurim min rabbih fahuwa ala nurim min rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya? Kalau ingin menjadi orang yang loyal dan punya komitmen terhadap Islam, Anda sudah termasuk orang yang beruntung di dunia ini, karena sudah masuk cahaya Allah ke dalam hatimu. Dan itu berarti kamu sudah berbeda dengan yang lain. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang-orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaanlah dan kecelakaan besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Pertama, yang utama kalau ingin menjadi orang yang loyal terhadap Islam dan komit terhadap Islam, harus thiqah billah. Athiqatu billah, percaya pada Allah. Percaya pada Allah. Dalam sebuah pidatonya yang menarik, Khalid Mish'al Al-Mujahid berkata begini: andai kami ditekan oleh seluruh dunia dan dilekatkan kepada kami sebagai teroris, wallahi an-nasru indana yaqinan. Bagi kami kemenangan adalah sesuatu yang kami yakini pasti kami dapatkan. Thiqah billah. Li'annana, kata mereka, ra'ayna an-nasr wa ta'yid min Allah. Kami sudah melihat bahwa Allah menolong kami. Orang-orang yang sudah ada Islam pada hatinya dan loyal dengan agamanya, yang tidak akan pernah rela memberikan sejengkal tanah pun, dia korbankan darah dan nyawanya. Tidak seperti mereka yang menjabat, bintangnya banyak di pundak, tetapi dengan rela menjual negaranya hanya untuk kekayaan dunia. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Kenapa bisa pagi beriman, sore kafir lagi? Sore beriman, pagi kafir lagi, menjual agamanya untuk dunia yang sedikit. Mereka mengatakan, tidak. An-nasru indana yaqinan. Bagi kami kemenangan adalah sesuatu yang mutlak dan sudah ada di depan mata kami. Dan kami sudah merasakan langsung pertolongan Allah. Dan kami lihat al-ahjar asbaha sarukh wa sawarikh. Kami sekarang sudah melihat batu-batu kami yang kami lempar dulu hanya dengan tangan, sekarang sudah bisa meluncur bagai roket, dan sudah seperti roket, dan roket kami sudah betul-betul menjadi roket. Dulu kami hanya bisa mengais dengan tangan kami, pasir kami lempar ke Yahudi. Sekarang kami bisa membangun terowongan-terowongan. 2012 kami hanya bisa membuat terowongan sampai ke perbatasan dan berhadapan-hadapan dengan musuh. 2014 kami bisa membuat terowongan dan kami ke bawah dan kemudian berada di belakang musuh. Kami sudah melihat. Bahkan orang-orang di Gaza berani berkata, wahai pemerintah Arab, berikan kepada kami duitmu sedikit saja. Kamu tenang, kamu tidak akan dijajah. Kamu tidak akan dijajah oleh Israel. Ini contoh mereka yang ada Islam di dalam hatinya, yang tidak mau menjual akidahnya dengan dunia yang sedikit. Diperlihatkan oleh Allah. Bahkan pendidikan mereka juga begitu maju.
Mereka sudah bisa bikin drone, pesawat tanpa awak, Iron Dome, kubah besi untuk jualan perang di Gaza kemarin, 70%-nya tembus oleh roket-roket anak-anak Gaza yang dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal universitas di sana, tempat belajar di sana, perpustakaan di sana. Tapi demi Allah, jamaah rahimakumullah, andai seluruh universitas tenggelam dan perpustakaan kemudian hancur seperti di Suriah, selama anak-anak bisa kita kembalikan kepada Al-Quran dan ada Quran di tangan mereka, akan lahir manusia-manusia besar bersama Islam seperti Rasulullah SAW membangun peradaban dengan Al-Quran dari awalnya. Ini yang sudah mulai hilang di antara kita. Fawailun lil qasiyati qulubuhum. Maka perkuat lagi thiqah, percaya kepada Allah, as-thiqah billah. Sebagai seorang muslim, kalau ingin memiliki kekuatan, komitmen dan loyalitas terhadap Islam, kembalilah kepada dasar Islam itu sendiri. Hanya percaya kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan kamuflase dunia yang ditawarkan oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Saya ingin nasihati anak muda dulu. Ketika Nuh berkata kepada anaknya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya irkab ma'ana. Wahai anandaku, mari naiklah ke atas perahu ini bersamaku. Mungkin anaknya melihat, perahu ayah terbuat dari kayu pula. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Lebih baik aku naik ke atas gunung. Gunung ini lebih kokoh dari batu dan lebih hebat. Pada akhirnya anak ini salah melihat. Dia pikir karena perahu ayahnya dari kayu barangkali, dan dia pikir ini gunung batu ini kokoh dan menjanjikan untuk kehidupan dia di dunia, yang bisa menyelamatkan keduniaan dia. Ternyata qala la asimal yawma min amrillah. Pada hari ini tidak akan pernah ada yang bisa selamat dari azabnya, dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Anaknya pun kemudian terbawa arus. Anak-anak muda, kalau kalian ingin menjadi pemuda-pemuda yang memiliki loyalitas dan komitmen tinggi terhadap Islam, pilih bergabung dengan orang Islam sedikit atau lemah. Itu paling penting, karena dialah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang liberal, orang-orang sekuler, mereka-mereka yang kelihatan penampilannya bagus, percayalah, mereka hanya orang-orang lemah. Tentara Israel itu dibayar $200 per hari, tapi 300 lebih yang tembak pahanya sendiri supaya tidak bisa ikut perang dan tetap digaji dan tinggal di dalam rumah sakit. Sementara pemuda-pemuda yang komitmen hanya untuk Islam hidup dan matinya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, luar biasa, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau mereka tinggal di dalam terowongan-terowongan, mereka cuma makan separuh kurma di pagi hari, separuh kurma di malam hari, mereka hidup bermalam-malam dan bisa kuat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk punya kekuatan komitmen memang harus punya keberpihakan terhadap orang beriman, terhadap agama Indonesia ini. Indonesia ini kalau hanya dipimpin oleh orang yang cuma punya ilmu tapi tidak punya dasar agama, dia jual Indonesia ini. Apa kata Bung Tomo di Surabaya? Arek-arek Surabaya, tukang-tukang becak, bakul-bakul nasi, orang-orang kecil,
Kita katakan kepada Inggris, kita tidak ingin dilucuti senjata kita. Dan kita katakan kepada mereka, kami sungguh ingin merdeka, sungguh ingin merdeka. Allahu Akbar. Dari Surabaya, Indonesia tetap berdaulat selama pemimpinnya, masyarakatnya senantiasa thiqah, percaya kepada Allah, dan hanya mau berpihak, bekerja sama dengan orang-orang yang beriman mempertahankan negeri ini. Itu asli Indonesia. Apa kata Jenderal Besar Sudirman? Kelahiran Purwokerto. Hanya seorang guru SD Muhammadiyah. Sakit paru-paru, TBC. Harus ditandu dengan jaket panjangnya. Tetapi dengan thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata kepada semua TNI yang dilahirkan dari rahim fi sabilillah, TNI yang lahir dari rahim Hizbullah, kita sanggup pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sampai tetes darah penghabisan. Begitulah orang kalau sudah thiqah billah. Tapi jenderal sekalipun, kalau tidak ada thiqah kepada Allah, dia jual negara ini. Kalau pahlawan dulu mengorbankan setiap darahnya sampai tetes darah penghabisan hanya untuk satu jengkal tanah Indonesia, dia rela korbankan nyawa walaupun berbintang 5, bergelar profesor. Kalau tidak ada thiqah billah untuk kekayaan dunia, dia jual pulau, dia jual bangsa ini, dia jual undang-undang itu. Jadi kalau saya berbicara tentang loyal kepada Islam, tidak bisa dipisahkan dengan loyalitas kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Dan umat Islam yang paling bertanggung jawab mempertahankan yang namanya ketuhanan yang Maha Esa, yang sekarang ingin dipenggal menjadi ketuhanan saja. Orang Islam yang mempertahankan agar kemanusiaan yang adil dan beradab, al-adalah wal adab, yang sekarang dipenggal kemanusiaan saja berdasarkan HAM. Gila liberalisme saat ini. Kalau bukan orang Islam yang mempertahankannya, Indonesia tidak akan bertahan. Dan kalau dibelah bumi Indonesia ini, isi perutnya adalah darah para syuhada yang menjadi saksi bahwa mereka membangun negara ini dengan thiqah billah. Ontowiryo, Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro menjadi Diponegoro. Ibunya yang cinta kepada Islam ketika lingkungan Keraton Yogyakarta sudah bergaya hidup penjajah, dia tidak sudi sekolahkan anaknya di sekolah Belanda. Dia bawa anaknya ke pesantren, diletakkan kepada seorang kiai. Terserah gimana karirnya nanti, terserah bagaimana pekerjaannya nanti, yang jelas dia sudah bersama Islam, sudah bersama Al-Quran. Allah akan bersama anak saya. Bayangkan, padahal dia calon Hamengkubuwono. Sebagai calon Hamengkubuwono kan mestinya, kalau orang sekarang ini sekolah ekonomi dulu, sekolah politik, belajar ilmu intelijen. No. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan ayat ekonomi untuk menyelesaikan persoalan peradaban dunia yang kacau pada saat itu. Bukan ayat politik yang pertama kali diturunkan untuk menyelesaikan persoalan peradaban yang kacau di masa itu. Bukan ayat militer yang diturunkan. Yang diturunkan adalah ayat ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Tidak sudi ibunya Ontowiryo kecil yang akan nantinya menjadi Pangeran Diponegoro belajar dengan pendidikan Belanda, disekolahkan dulu dengan seorang kiai di Jawa Tengah. Kembali ke lingkungan keraton, berkata, Ahmad dan Faruk, kamu berdua menjadi saksi. Dia yang akan diangkat menjadi Hamengkubuwono berkata begini,
Ahmad dan Furqan, kamu menjadi saksi. Kalau saya lupa. Murtad saya kalau saya harus menjadi pemimpin orang Islam atas restu penjajah. Allah. Gara-gara itu perang gerilya. Pangeran Diponegoro perang gerilya. 25 juta gulden habis dikeluarkan oleh pemerintah Belanda untuk melawan perang gerilya sedikit orang yang dipimpin oleh orang yang berjuang dengan Islam untuk bangsanya. Karena hampir kalah dan hampir menghabiskan uang, Belanda kemudian Jenderal de Kock mengundang dialog antara Pangeran Diponegoro dengan Jenderal de Kock. Pertanyaan pertama, siapa Anda? Apa kata Pangeran Diponegoro? Saya Ratu Islam Tanah Jawa yang akan memimpin umat Islam yang tidak setia kepada Islam. Saya Ratu Islam. Ratu dalam bahasa Jawa kuno bisa bermakna raja dan ratu. Saya Ratu Islam Tanah Jawa yang ingin memimpin orang Islam yang tidak setia kepada Islam. Kalau kita berbicara tentang lahirnya Indonesia, adalah berbicara Pangeran Diponegoro sebagai cikal bakal adanya Indonesia. Dengan apa dia bangun Indonesia? Dengan Islam. Walau akhirnya di penjara, 25 tahun di penjara, di usia 70 tahun dia wafat. Secara politik pragmatis, kelihatan bodoh, kenapa juga mau diajak dialog, kenapa berani terang-terangan, memang kelihatan setelah itu tidak bisa bertarung di lapangan. Tapi apakah nama Pangeran Diponegoro mati? Tidak. Dengan Islam yang dibawanya. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, kalau ingin punya loyalitas terhadap Islam, ihya ulumiddin. Hidupkan ilmu-ilmu agama di dalam dirimu, di dalam keluargamu, di masyarakatmu, di kantormu, sehingga kajian-kajian Islam seperti ini itu marak kembali. Tetapi tentu dengan dasar untuk membangun Islam yang sahih, karena di sana sini telah terjadi proses distorsi akidah, distorsi syariah, dan distorsi di bidang akhlak. Kacau sekarang ini. Jadi saya melihat tadi ketika Pak Amin Rais berkata, saya kira nggak mungkin bisa menyogok 100 juta penduduk Indonesia. Saya pikir menyogok anggota DPRD lebih mudah untuk memilih kepala daerah. Setelah melihat pemilu kemarin, saya yakin ternyata membeli suara 100 juta orang itu lebih mudah daripada nyogok anggota DPRD. Wallahu a'lam bishawab. Ini bahasa politik mereka masing-masing. Ini soal pertarungan indoor dan outdoor. Terlepas dari itu semua, kalau kita itu menghidupkan kembali ilmu agama, soal kepemimpinan di Indonesia ini, siapa yang boleh memimpin kerakyatan yang dipimpin oleh siapa? Oleh hikmah. Apa itu hikmah? Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Artinya, ada orang dikasih ilmu tapi tidak dikasih hikmah. Ada orang berhikmah, otomatis dia berilmu. Artinya, yang boleh menjadi pemimpin Indonesia, negara kerakyatan ini dipimpin oleh hikmah. Bukan yang banyak duitnya, bukan yang populer, bukan. Yang dipimpin oleh hikmah. Pemimpin yang punya hikmah ini dipilih berdasarkan permusyawaratan dan perwakilan. Secara agama itu prosesnya. Sekarang demokrasi liberal telah merusak isi kepala sebagian besar politisi-politisi kita, bahkan politisi muslim. Jamaah rahimakumullah, lupakan dulu politik, karena lugatus siyasa, lugatut tafriq, lugatut dakwah, insyaallah lugatut tauhid. Saya lebih suka untuk memilih jalur dakwah dalam perjuangan ini, karena beginilah Rasulullah dan para sahabat membangun peradaban Islam.
Yang kedua adalah dengan ilmu agama. Imam Ghazali ketika menulis Ihya Ulumuddin itu membuat semacam konsep bangunan peradaban ke depan. Salahuddin Al-Ayyubi adalah labinah, batu bata yang ditakdirkan di masa dialah untuk merebut kekuasaan, tetapi untuk bisa lahir semisal Salahuddin Al-Ayyubi harus dimulai dari gerakan-gerakan ilmu, kembali kepada al-asalah al-ilmiyah al-islamiyah, kepada originalitas kekuatan ilmu syariah. Indonesia sekarang mandul melahirkan ulama. Universitas Islam mana yang kita harapkan bisa melahirkan ulama? Pesantren mana yang kita harapkan sekarang ini perlu dibangkitkan kembali? Indonesia dipimpin siapa? Aman selama ulamanya ada di tengah masyarakat. 350 tahun Indonesia dijajah, selama ulamanya berpegang kepada Ihya Ulumuddin, maksud saya berpegang kepada ilmu-ilmu agama, insya Allah rakyatnya masih mau mendengar, bangkit umat ini. Saya doakan mudah-mudahan setelah ini bapak-bapak semangat melahirkan generasi ulama. Saya doakan Ananda tadi yang membaca Quran, kamu menjadi ulama. Apapun gelar kalian nanti, wahai anak muda, arsitek, IT, ekonom, psikolog, atau apa saja peran kalian, jangan pernah lepas dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ulumus Syar'iyyah. Di Turki ada yang menarik. Ini kali keempat Erdogan menang mutlak sekarang sebagai presiden setelah 3 periode menjadi Perdana Menteri. Ada yang menarik. Dia bicara begini kali keempat, baru sekarang dia bicara. Islam yang ditonjolkan betul-betul dengan pengetahuan, dengan akhlakul karimah, dengan kejujuran, dengan kerja keras, dengan bukti nyata. 5 tahun pertama Erdogan gak pernah bicara agama. Setiap statementnya menjadi kenyataan. Apa yang dijanjikan dalam kampanye dia tunaikan sebagai seorang muslim. Sehingga periode kedua menang mutlak. Baru di periode kedua dia sedikit berbicara tentang simbol agama. Setelah dibuktikan dulu ilmunya dengan amalnya, dengan pekerjaannya. Selama periode pertama istrinya yang berhijab tidak boleh tampil di muka umum. Karena undang-undang sekuler di Turki menetapkan demikian, tidak boleh ada simbol-simbol agama di acara kenegaraan. Dia tidak pernah boleh membawa istrinya yang berhijab dalam upacara kenegaraan, karena pada masa itu jilbab dilarang. Ada yang menarik. Baru tahun kedua setelah dia sukses di tahun pertama, dia bekerja dan berkata, terpaksa saya sekolahkan anak saya yang berhijab di Amerika, karena sekularisme Amerika lebih fair daripada sekularisme di Turki. Tamparan yang cukup kuat, karena otak umat Islam sudah tidak Islami lagi, lebih kepada sekuler. Apa yang terjadi di tahun kedua, dia kerjakan semua. Di tahun ketiga dia munculkan, dan di tahun keempat ini, periode keempat dia berkata, dulu, maksudnya di zaman Turki masih sekuler, Kemal Atatürk, beliau bilang, ada orang-orang yang bodoh, yang tidak membolehkan masjid-masjid mengumandangkan azan, yang tidak membiarkan sekolah-sekolah belajar Al-Quran. Tapi kali ini saya ingin katakan, jangan halangi sekolah-sekolah Quran, bangkitlah, masjid-masjid azanlah. Allahu Akbar. 20 tahun yang lalu Turki mengemis karena masih sekuler, mengemis karena tidak berpihak kepada Islam, mengemis kepada Uni Eropa agar diterima masuk menjadi negara Uni Eropa. Sekarang bersama Islam tegak kepalanya dan paling tinggi GDP-nya se-Eropa. Tahun 2025 dia berkata, 2025 Turki akan menjadi negara nomor 1 ekonomi sedunia. 2075 bersama Islam Turki akan menjadi negara superpower nomor 1 di dunia. Tapi kalau saya ingin kembalikan kepada hadis, mestinya tidak sampai 2025, 2024 harusnya sudah bangkit Turki Ottoman. Kalau memang hadis Nabi dia amalkan, bahwa di penghujung setiap 100 tahun Allah akan kirim pembaharu agamanya.
Kalau memang Turki Ottoman runtuh pada tahun 1914, sekarang tahun 2014, mestinya tahun 2024, 100 tahun dari 1914, harusnya bangkit kekuatan Islam baru. Dan insya Allah, qariban, Islam akan bangkit di dunia ini. Tapi masalahnya, Islam ini banyak diterima oleh orang-orang pintar di Amerika dan Eropa. Orang-orang Nasrani di Eropa meyakini 2050 Islam akan menguasai Eropa. Tapi memang orang-orang bodoh yang kena kristenisasi ini sebetulnya. Dan orang-orang yang kena sekularisme ini orang-orang yang kurang akal sebetulnya. Jadi berbahagialah kalau Anda tetap loyal kepada Islam. Ini cuma ujian sebentar. Orang di Gaza berkata, sekarang Anda boleh tuduh kami sebagai teroris. Kami akan tunjukkan kepada dunia, lasna mutatarrifan, innama nahnu ummatan wasatan. Tunggu sebentar lagi, kalian akan membenarkan kami dan kalian akan minta visa kepada kami untuk masuk ke Palestina. Memang untuk membangun loyalitas dibutuhkan yang ketiga, al-jihad, ruhul jihad fi sabilillah. Pendidikan jihad yang sudah hilang di sekolah-sekolah. Bapak-bapak sudah takut bicara jihad sama anak-anaknya, takut dituduh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Indonesia ini gak bisa merdeka tanpa jihad, tidak akan bisa berdaulat kalau tidak punya jiwa jihad fi sabilillah, zarwat sanam Islam. Tapi jihadnya jangan jihad tatarruf, irhabi, teroris, bukan. Tadi di sholat Jumat saya jelaskan, ya, lihat cara berpikirnya. Ada anak muda, sebelum saya bicara jihad ini, ditanya oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, apa pendapat kamu kalau ada orang beragama ngebom diskotik? Di situ banyak orang sedang berdisko dan bermabuk-mabukan. Sah wala khata? Hah? Coba jawab. Ada anak muda beragama, rajin qiyamul lail, bermujahid gitu ya, berjihad. Ada kafe, ada diskotik, bom, dibom gitu. Lalu mati semua orang di dalamnya. Benar atau salah? Sebelum dijawab, anak itu bilang sahih, sah. Oke, yang kedua, kira-kira orang yang dibom di kafe atau di diskotik sedang bermaksiat kemudian mati, masuk surga atau masuk neraka? Dakhalan nar taban. Ya pasti masuk neraka lah, kata anak muda yang beragamanya nggak cerdas ini. Pertanyaan ketiga, setan itu mengajak kita masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Berarti kamu yang membom orang masuk neraka itu bekerja sama-sama iblis kamu ini. Bukankah dakwah, bukankah Islam dengan lembut, dengan sabar, dengan jiwa jihad bersabar, mengajak orang kepada Allah, mengajak orang ke surga? Ya. Jadi bukan kamu bom orang di diskotik itu. Harus kamu bawa cahaya Islam kepada mereka. Harus kamu nasihati mereka dengan ma'ruf supaya mengerjakan yang ma'ruf. Harus nahi mungkar dengan syarat tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ini kadang dakwah ini seperti buang sampah, dirinya suci tapi dia bid'ahkan orang lain, dia kafirkan orang lain, baru tidak dididik. Kamu kafir, kamu bid'ah, kamu sesat, ditinggal, baru tidak dididik. Na'udzubillah min dzalik, ini salah. Rasulullah tidak seperti itu. Tidak begitu dakwanya Rasulullah. Jadi sebelum saya berbicara tentang jihad, supaya tidak salah faham, saya memang menggebu-gebu, saya berinteraksi, tetapi ilmu, akhlakul karimah, rahmah, itu yang didahulukan. Hadisnya sahih, tapi cara dakwahnya tidak sahih. Ilmunya banyak, tapi fiqhul waqi' tidak benar.
Ini yang tidak dibenarkan dan Islam tidak seperti itu. Yang menggelikan lagi, kalau mau tahu pesantren atau masjid masih jauh atau sudah dekat kan nggak perlu GPS, cukup cium bau pesingnya gitu kira-kira. Kalau ada bau pesing berarti sudah dekat masjid ini gitu, atau dekat pesantren barangkali. Kalau semakin kental bau pesingnya berarti sudah dekat ini. Ini berarti tidak lulus bab toharoh di sini. Enggak usah belajar bab jihad kalau bab toharohnya belum selesai. Jangan belajar bab jinayat dulu kalau belum diamalkan bab toharoh. Harusnya pesantren itu ya insya Allah seperti Masjid Al-Irsyad ini. Kalau saya masuk ke WC masjidnya bersih. Walaupun orang naik pakai sepatu tapi lantai-lantai marmernya tidak kelihatan kotor, tidak becek. Ini Islam. Islam. Jadi kita munculkan Islam yang sebenarnya, Islam yang bersih, Islam yang ramah, Islam yang damai. Sebab kalau kita bicara jihad kesannya harus angkat senjata langsung, itu terakhir nanti. Enggak boleh, tidak boleh sembarang menghalalkan darah orang lain, ya mengambil harta orang lain, kehormatan orang lain. Tidak. Kita harus menjaga kehormatan. Tapi jihad di Indonesia ini yang dibutuhkan. Satu, jihadul amwal. Bapak-bapak yang bekerja, saya ingin beritahu, Anda itu bekerja, Anda itu berbisnis supaya infaknya banyak. Kalau Anda bekerja infaknya dikit, ini yang disebut membinasakan diri sendiri dalam teori ekonomi. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Orang-orang yang tidak mau berjihad harta, kerja beli mobil bagus, kerja beli rumah bagus, kerja bikin kantor lagi, bikin cabang lagi, kerja beli tanah lagi, tapi tidak ada infak fi sabilillah kecuali sedikit saja, Anda sedang binasakan diri Anda sendiri. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu biaidikum ila tahlukah. Jadi untuk Indonesia saya kira prioritasnya, mari kita bahu-membahu membangun Islam, membangun umat. Sekolah Islam di Indonesia harus banyak, harus hebat, harus berkualitas. Sepakat? Saya ke Turki kemarin, masuk ke sebuah pesantren 4 lantai, standar bintang 5, seperti hotel bintang 5. Saya buka sepatu, langsung sepatu saya ditaruh di loker, dikunci, dan saya dikasih kuncinya. Saya pakai kaos kaki, dikasih sendal khusus di jalan di atas karpet yang tebal. Lalu saya minta izin, ini sebetulnya bisa-bisanya saya saja, boleh saya ke toilet? Jangan-jangan yang bersih cuma bagian ruang tamu. Saya boleh ke toilet santri, silakan. Saya dibawa ke toilet santri, ketika dibuka WC kering, saya suruh ganti sendal. Sendal kulit karpet sendiri, ada sendal kulit buat di WC sendiri. Dan semuanya harum. Kenapa? Satu pesantren di Turki yang saya kunjungi, Sulaimaniyah itu, kurbannya setiap tahun minimal 450 ekor sapi. Terlepas bahwa dalam mazhab Hanafi, kurban itu wajib, tetapi kecintaan mereka untuk bersedekah, untuk memberikan yang terbaik, padahal masyarakat Indonesia lebih banyak jumlahnya dari mereka, cuma mungkin masih pelit ini berjihad harta. Jadi orang-orang yang tidak mau berjihad harta nggak bisa maju Islam di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Allahu Akbar. Semakin menambah semangat kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian. Baik, saya beri kesempatan satu pertanyaan dari bapak-bapaknya dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Baik, yang di depan, silakan maju saja Pak. Satu. Oh ya, bisa dibantu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana ingin bertanya, seperti antum tadi katakan di salat Jumat, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, sesungguhnya aku dimuliakan oleh Allah atas dasar muslim. Bajuku ini enggak utama tapi muslim. Kenapa ustadz-ustadz sekarang takut untuk berbicara tentang jihad seperti antum ini? Terima kasih, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, Ustaz. Mungkin belum tahu makna jihad itu sendiri. Kenapa banyak yang takut berbicara soal jihad? Mungkin definisi jihad yang dia maksud sudah ikut bahasanya musuh Islam yang takut mendengar kata jihad. Padahal jihadnya Rasulullah dan para sahabat, yang namanya peperangan itu paling akhir. Menumpahkan satu nyawa tanpa yang hak itu tidak dibenarkan. Jadi ini mungkin karena satu masalah ilmu saja. Mungkin ilmu dia tentang jihad ikut orang lain. Yang kedua, mungkin takut. Padahal kalau kita tidak ada ruh jihad ditanamkan di anak-anak kita, mereka tidak punya mental amar ma'ruf nahi mungkar, tenggelam bangsa ini, tenggelam. Siapa yang bisa menjaga aset bangsa? Yang namanya negara berdaulat. Kalau kita bisa menjaga tanah dan air kita, udara kita dan perut bumi kita jaga. Dan itu hanya bisa dipertahankan dengan ruh jihad. TNI harus sadar mereka lahir dari sebuah rahim yang kuat yang bernama Fisabilillah, dan Hizbullah. Nggak usah takut berbicara jihad, karena jihad memang ditakuti oleh musuh yang jahat, tapi musuh yang tidak jahat mereka aman bersama kita. Aturan jihad sangat kuat, aturan mengatur bagaimana kafir zimmi, bagaimana kafir harbi. Mereka wajib dilindungi. Kalau mereka sudah terikat perjanjian damai bersama kita, tidak boleh. Hak-hak orang kafir harus dijaga, darahnya harus dijaga, hartanya harus dijaga, kehormatannya harus dijaga dengan ruh jihad itu. Ya, saya doakan mudah-mudahan kesalahpahaman ini bisa kita perbaiki. Insyaallah demikian. Dan saya yakin semua kita sepakat bahwa ini ayat tentang Al-Qital itu bukan dinasah di dalam Al-Quran dan masih relevan kapanpun sampai kita menjumpai hari kiamat nanti. Baik, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Saya teringat dengan nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Juga mengingat Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a, bersatulah dan jangan berpecah belah. Tetapi kondisi umat sekarang berbeda Ustaz, terpecah belah dan sudah parah. Bagaimana kita mau mewujudkan loyalitas dan komitmen tanpa kepemimpinan itu? Sementara banyak ustadz-ustadzah yang saya temui untuk mengajak persatuan, mereka menolak karena saya bergabung dalam sebuah kelompok. Padahal kelompok ini mengajak seluruh umat bersatu mewujudkan Al-Quran surat Ali Imran tadi. Mereka bilang bahwa saya tidak boleh berkelompok. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Tetaplah istiqomah mengajak umat untuk terus bersatu. Jangan putus asa dan jangan merasa lelah. Kata kunci pertama yang penting buat Anda yang ingin mempersatukan, al-ihsan yu'jizul insan. Al-ihsan yu'jizul insan. Kalau kamu tetap berbuat baik, berbuat ihsan kepada siapapun, kamu bisa melumpuhkan kemanusiaannya. Yang kedua, perkuat silaturahim. Jangan terlalu cepat baru sekali datang lalu ditolak. Jangan. Datang lagi, ditolak lagi, mungkin ada yang salah caranya. Ya, jangan terlalu cepat menuduh. Saudara kita semua, dia bukan musuh. Apa yang harus kita lakukan? Coba berdoa dulu kepada Allah. Salat sebelum silaturahim. Salat 2 rakaat, mohon kepada Allah agar saudara yang mau kita ajak bersatu untuk Islam ini dilembutkan hatinya. Qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Kita nggak bisa tundukkan hati manusia. Jadi kalau mau berdakwah, ya
harus kuat azamnya. Sudah sholat 2 rakaat misalnya, ustadz mereka nggak mau bersatu juga, perlu tahadu, tahabu, kata Rasulullah SAW. Saling berhadiahkanlah, saling menghadiahkanlah, maka kamu akan saling mencintai terus. Sampai Allah kemudian berikan pertolongannya kepadamu, sehingga kamu bisa meluluhkan hati saudaramu. Kemudian juga selalu tebarkan salam. Hal adullukum ala amalin in fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Mau nggak kalian kutunjukkan kepada satu amalan, kalau kalianlah amalkan itu, insya Allah satu sama lain akan saling mencintai dan pasti akan bersatu sesama Islam. Apa? Afshus salam bainakum. Tebarkanlah salam sesama kalian. Ini mungkin kurang salam, atau mungkin salamnya sudah campur sari. Assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera buat kita semua. Om santi-santi, om apalagi ini. Ya nggak mesti lebay kayak begitu, nggak boleh dicampur-campur. Orang yang salamnya seperti itu akan masuk kategori tidak rela kalau Allah disebut sendirian, maunya disebut juga Tuhan yang lain. Nggak boleh, nggak harus begitu. Dulu orang kafir yang alhamdulillah, yang assalamualaikum, kok sekarang orang Islam yang jadi puji Tuhan? Apa-apaan ini semua? Orang Islam sudah kehilangan harga dirinya karena mungkin tidak faham apa itu salam. Afshus salam bainakum. Juga untuk meluluhkan hati saudara, jangan pernah berhenti untuk menceritakan kebaikan-kebaikan dia. Ya, saya datang ke Al-Irsyad harus ceritakan kebaikan Nahdlatul Ulama. Saya datang ke Muhammadiyah harus ceritakan kebaikannya Al-Irsyad. Kalau cuma soal beda-beda, soal apa nih Idul Adha-nya, ya sudahlah. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Dahulukan dulu kepentingan Islam kita ketimbang kepentingan kelompok kita. Saya katakan sama teman-teman, kalau memang organisasi ini, kalau kelompok ini sudah tidak lagi mengutamakan Islam, hapus saja kelompoknya, hapus saja organisasinya. Bukan itu yang penting, itu cuma kendaraan, itu cuma wasilah. Islam yang penting. Saya kira kesadaran itu yang harus dibawa. Allah a'lam bishawab. Taib, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita cukupkan demikian perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akhiri dengan doa Ustaz, mudah-mudahan semakin menambah keberkahan kita. Fadhal Ustaz. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbana la ilaha illa ant, la ilaha illa ant, la ilaha illa ant. Khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina. Faghfir lana, faghfir lana, faghfir lana. Fa innahu la yaghfiru dhunub illa ant. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an 'alaik. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif baina qulubil muslimin wajma' kalimatahum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, cabut nyawa kami setelah kami total berislam kepadamu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kekuatan untuk berislam sampai mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.